Setiap kali Ramadan tiba, ada satu frasa yang pasti sering banget Anda dengar, apalagi pas dekat-dekat Lebaran. Kembali ke fitrah. Betul, kembali ke fitrah. Kita ucapkan, kita tulis di mana-mana, rasanya udah jadi bagian tradisi. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan berpikir, sebetulnya fitrah yang kita tuju itu apa ya? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Karena seringkali kata-kata yang paling sering kita gunakan justru yang maknanya paling jarang kita dalami. Kita tahu rasanya, tapi mungkin nggak tahu persis definisinya apa. Nah, persis. Dan kayaknya sumber-sumber yang Anda siapkan untuk kita bahas kali ini punya jawaban yang jauh lebih dalam dari sekedar ucapan selamat. Jadi misi kita sekarang simpel aja. Kita mau coba bongkar apa sih sebenarnya fitrah itu menurut Al-Quran. Dan yang lebih penting, gimana Ramadan, khususnya puasa, jadi semacam jalan untuk kembali ke sana. Betul, kita punya analisis yang menarik dan beberapa ayat kunci yang sudah Anda siapkan. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Konsep pertama dan paling utama dalam semua sumber ini adalah fitrah. Di analisis yang Anda berikan ini digambarkan sebagai potensi alami ketauhidan. Potensi alami, ini maksudnya kayak factory setting spiritual kita gitu. Analogi factory setting itu tepat sekali. Pas banget. Bayangkan aja sebuah perangkat baru, sebelum diinstal macam-macam aplikasi, kan dia punya sistem operasi dasar yang bersih. Iya, iya. Nah, menurut sumber-sumber ini, fitrah itu adalah sistem operasi spiritual dasar manusia, sebuah kecenderungan bawaan untuk mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Ini bukan sesuatu yang kita pelajari dari buku, tapi sesuatu yang udah tertanam di dalam jiwa sejak kita diciptakan. Oke, ini yang bikin saya penasaran. Kalau ini factory setting kita dan sumber Anda bahkan bilang tidak ada perubahan pada fitrah Allah, kenapa ya realitanya banyak banget error? Kenapa banyak orang yang sepertinya menyimpang jauh dari pengaturan pabrik ini? Masalahnya di mana sih? Itu pertanyaan yang krusial sekali. Dan disinilah kuncinya. Sumber-sumber ini menjelaskan kalau fitrah itu sendiri sebetulnya tidak pernah rusak atau berubah. Oh, jadi bukan rusak. Bukan. Yang terjadi adalah ia tertutupi. Analisisnya menggambarkan seperti cermin yang sangat jernih, tapi tertutup lapisan debu yang tebal. Cerminnya nggak pecah, potensinya untuk memantulkan cahaya masih 100% utuh. Tapi karena ketutupan debu, fungsinya jadi nggak kelihatan. Tepat sekali. Jadi debu itu adalah pengaruh dari luar. Lingkungan, pendidikan, pengalaman hidup. Paham. Pengaruh lingkungan itulah yang mengaburkan naluri asli kita. Jadi, penyimpangan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak wajar. Sebuah kondisi di mana lapisan debu duniawi sudah terlalu tebal menutupi cermin jiwa kita. Saya suka sekali analogi cermin berdebu itu. Itu benar-benar mengubah cara pandang ya. Artinya perjalanan spiritual kita ini bukan soal membangun sesuatu yang baru dari nol. Bukan. Tapi lebih tentang membersihkan sesuatu yang sebetulnya sudah ada sejak awal. Persis. Tugas kita adalah menjadi pembersih cermin kita masing-masing. Dan untuk menguatkan konsep ini, mari kita lihat sumber utamanya. Analisis Anda merujuk langsung ke surah Ar-Rum ayat 30. Ini ayat yang jadi jangkar dari seluruh konsep fitrah. Baik, mari kita dengarkan ayatnya. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Yang artinya kurang lebih, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sangat lugas ya. Di situ disebut jelas fitrah Allah dan ditegaskan lagi la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan itu. Ini benar-benar mengkonfirmasi ide bahwa fitrah itu permanen, cuma bisa tertutup aja. Oke, kalau kita sepakat fitrah itu cermin jernih dan tugas kita membersihkan debunya, pertanyaan selanjutnya kan, gimana caranya? Di mana kita bisa menemukan kain pembersih yang paling efektif? Nah, disinilah Ramadan masuk kan? Tepat. Jika fitrah adalah kondisi ideal, maka Ramadan adalah mekanismenya. Ibadah puasa atau syaum itu dirancang secara spesifik sebagai proses pemurnian tahunan. Semacam general cleaning spiritual, kalau boleh dibilang begitu. General cleaning ya? Iya. Dan untuk benar-benar memahaminya, kita harus lihat tujuan akhir dari perintah puasa itu sendiri.
yang seringkali kita lupa di tengah fokus menahan lapar dan dahaga. Ini pasti merujuk ke ayat yang paling populer selama Ramadan ya. Surah Al-Baqarah ayat 183. Betul sekali. Ayat ini seperti undangan tahunan. Meskipun kita udah dengar berkali-kali, selalu ada makna baru yang bisa kita gali setiap kali kita benar-benar merenungkannya. Baik, saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ujung ayat itu kuncinya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan akhirnya bukan sekedar status sudah berpuasa, tapi mencapai kondisi yang disebut takwa. Sekarang, gimana kita menghubungkan takwa ini dengan membersihkan cermin fitrah tadi? Disinilah semua kepingan puzzle-nya menyatu. Takwa itu bisa kita artikan sebagai kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan. Ia adalah kondisi di mana cermin fitrah kita sudah bersih dan mulai memantulkan cahaya ilahi dengan jelas. Oke. Puasa adalah proses pembersihannya. Dengan menahan hawa nafsu, dan ini penting, bukan cuma nafsu makan dan minum, tapi juga nafsu amarah, bergosip, keinginan duniawi yang berlebihan, kita secara aktif mengelap debu-debu yang nempel di cermin jiwa kita. Oh, jadi setiap kali kita berhasil nahan emosi pas macet di jalanan waktu lagi puasa, atau menahan diri untuk nggak komentar negatif, kita sebenarnya lagi melakukan satu usapan kecil di cermin itu. Persis, setiap tindakan menahan diri adalah satu gerakan memoles. Awalnya mungkin sulit, debunya tebal, tapi hari demi hari lapisan itu makin tipis, kepekaan spiritual kita jadi terasah. Masuk akal. Hati yang tadinya keras karena kesibukan dunia, pelan-pelan jadi lebih lunak dan reseptif. Proses inilah yang memungkinkan cahaya fitrah, potensi tauhid yang asli itu, untuk bersinar kembali. Takwa adalah kondisi saat cahaya itu terpancar keluar tanpa halangan. Wow, itu membuat pengalaman puasa terasa jauh lebih aktif dan bermakna ya. Bukan sekedar menahan secara pasif, tapi secara aktif memoles sesuatu di dalam diri kita. Oke, ini membawa kita ke titik yang menarik banyak. Anggaplah kita berhasil menjalani Ramadan dengan baik, cermin fitrah kita udah kembali bersih dan berkilau, kita mencapai level takwa. Lalu apa? Apakah misinya selesai? Apa kita pajang aja cermin bersih itu? Atau cermin itu punya fungsi selanjutnya? Itu pertanyaan yang sangat bagus, dan menunjukkan kalau proses ini nggak berhenti di level individu. Oh ya? Iya, analisis dalam sumber Anda tidak berhenti di takwa. Ia memperkenalkan dua konsep lanjutan yang luar biasa indah, Shibgah dan Hablullah. Mari kita bahas yang pertama, Shibgah. Shibgah. Saya pernah dengar kata ini, tapi nggak begitu paham artinya sih. Secara harfiah, shibgah itu artinya celupan atau pewarnaan. Bayangkan sehelai kain putih polos, dicelupkan ke dalam pewarna yang sangat pekat dan berkuantitas tinggi. Oke. Setelah diangkat dan dikeringkan, warna itu nggak akan luntur. Ia meresap ke setiap serat kain dan menjadi identitas baru kain tersebut. Jadi, iman kita itu seperti pewarna, dan jiwa kita adalah kainnya. Tepat sekali. Jika fitrah adalah potensi awal, si kain putih, dan takwa adalah kondisi bersihnya, maka shibgah adalah hasil akhirnya. Yaitu ketika warna keimanan itu udah meresap begitu dalam ke jiwa kita, mewarnai cara kita berpikir, memandang dunia, dan bertindak. Tupan Allah. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Jadi ini tahap di mana fitrah yang bersih tadi termanifestasi keluar menjadi karakter dan identitas. Kuat sekali maknanya. Dari potensi internal menjadi identitas yang terlihat. Oke, itu level individu. Lalu, gimana dengan konsep terakhir, Hablullah? Nah, jika shibgah itu tentang penguatan karakter individu, Hablullah membawa kita ke dimensi sosial, ke level komunitas. Hablullah secara harfiah artinya tali Allah. Sebuah tali yang mengikat kita semua. Betul. Bayangkan setiap individu yang jiwanya telah tercelup shibgah Allah tadi. Mereka pribadi-pribadi yang kuat, tapi kekuatan sejati datang ketika mereka semua berpegangan pada tali yang sama. Sumber Anda merujuk pada surah Ali Imran ayat 103, yang memerintahkan kita untuk berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi, kalau saya coba rangkai ya, prosesnya itu dimulai dari dalam diri kita. Sangat jelas alurnya. Kita mulai dari fitrah,
potensi internal kita. Cermin ini kita bersihkan dari debu dunia melalui ibadah Ramadan untuk mencapai kondisi takwa. Saat cermin itu bersih, cahayanya akan memancar keluar, mewarnai seluruh diri kita menjadi identitas iman yang kokoh yang disebut shibgoh. Jadi, setelah kita melakukan pembahasan mendalam ini, frasa kembali ke fitrah sekarang rasanya punya bobot yang sangat sekali berbeda ya. Ini bukan cuma slogan musiman. Bukan sama sekali. Fit Dan Ramadan bukanlah sekedar bulan menahan lapar, tapi sebuah momen kalibrasi tahunan yang dirancang secara ilahi. Sebuah kesempatan emas untuk membersihkan sistem kita, menghapus malware dan file sampah yang menumpuk selama setahun. supaya kita bisa kembali berfungsi sesuai pengaturan awal tersebut, Benar. dengan tujuan akhir mencapai takwa. Iya, kesadaran penuh akan Tuhan. Hasilnya adalah terbentuknya identitas iman yang kokoh yang kita kenal sebagai shibgah. Dan semua itu diperkuat dan dijaga dengan berpegangan erat pada hablullah, tali Allah. Semuanya saling terhubung. Sebuah perjalanan yang utuh dari pemurnian diri sampai penguatan persatuan. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas dalam Islam itu tidak berhenti pada kesalehan individu, tapi harus bermuara pada kebaikan kolektif. Luar biasa. Kalau begitu, pembahasan ini mungkin memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Sesuatu yang bisa dibawa bahkan setelah Ramadan usai. Jika Ramadan adalah mekanisme riset besar-besaran tahunan untuk kembali ke fitrah, praktek atau momen apa dalam kehidupan Anda sehari-hari di luar Ramadan yang bisa Anda jadikan sebagai riset kecil? Apa kalibrasi mini yang bisa Anda lakukan setiap hari atau setiap minggu untuk menjaga agar koneksi dengan cermin fitrah itu tetap jernih dan tidak mudah tertutup debu lagi?